Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di kelas ini untuk materi dari kelompok kami, yaitu tentang pengasih dan adil dalam pendidikan, yang dosen pengampunya yaitu Bapak Muhammad Zainuddin MPD. Perkenalkan, saya sebagai moderator dan pemandu atas arahan nanti debat. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kibas Saputra dan teman saya Ninda Rahmati. Fajar. Pengasih memiliki 4 arti, yaitu pertama, pengasih berasal dari kata dasar kasih. Pengasih memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda, sehingga pengasih dapat menyatakan nama dari seseorang. Keempat, atas benda dan segala yang digunakan. Yang kedua, pengasih adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Kemudian pengasih memiliki arti dalam kelas verba atau kata kerja sehingga pengasih dapat menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman atau pengertian dinamis lainnya. Yang terakhir, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, arti kata pengasih adalah orang yang mengasihi, yang suka menaruh belas kasihan. Pengertian adil. Kata adil berasal dari bahasa Arab adilun yang berasal keinsafan, yang menurut etika baik dan lurus. Dalam bahasa Prancis, kata adil diistilahkan dengan justice. Dalam bahasa Latin diistilahkan dengan justice, yang berarti juga keinsafan, tidak dengan sebelah, seimbang dan sama. Yang pertama, adil berarti tidak berjalan tidak berbentuk. Yang kedua, adil berarti patut, sepatutnya tidak sewenang-wenang. Adil adalah memberikan sesuatu kepada yang berhak dengan cara membedakan antara satu orang dengan yang lain. Contoh dari pengasih dan adil dalam pendidikan, yaitu terdapat dalam surat Al-An'am ayat 160. Yang artinya, siapa yang berbuat kebaikan, dia akan mendapat balasan 10 kali lipat amalnya. Siapa yang berbuat keburukan, dia tidak akan diberi balasan, melainkan yang seimbang dengannya. Mereka sedikit pun tidak dizalimi atau dihentikan. Kemudian manfaat pengasih dan adil dalam pembelajaran. Yang pertama, mencegah perpecahan. Pengasih dan adil memang umum dilakukan dalam kehidupan bersosial dan bermasyarakat. Manusia adalah makhluk sosial, di mana mereka tidak bisa hidup tanpa perilaku sosial dan berinteraksi dengan orang lain. Ketika berinteraksi, ada risiko perpecahan yang bisa muncul akibat tidak adanya keadilan. Oleh karena itu, kita harus memupuk rasa pengasih dan adil melakukannya ketika berinteraksi agar keharmonisan tetap terjaga. Apalagi sebagai pemimpin, sikap pengasih dan adil sangat dibutuhkan sehingga timnya tidak mengalami perpecahan. Perpecahan biasanya timbul karena kontroversi, dan kontroversi sendiri hadir salah satunya karena ketidakadilan. Manfaat yang kedua, memudahkan segala urusan. Orang adil biasanya membagikan atau mendelegasikan beban pekerjaan sesuai dengan porsinya, sehingga tidak ada penyimpangan atau protes terhadap beban yang ditanggung. Orang yang adil ini akhirnya dipuji oleh sekitarnya. Akibatnya, semua urusan dipermudah dan pekerjaan yang dilakukan dalam timnya pun bisa selesai dengan baik. Manfaat yang terakhir, mengurangi kecemburuan sosial. Kecemburuan sosial biasanya terjadi karena ada lapisan masyarakat yang mendapatkan hak dan tidak seharusnya. Inilah alasan mengapa seorang pemimpin harus mempraktekkan keadilan dalam kehidupan mereka. Pemimpin yang adil akan memperhatikan hak dan kewajiban masyarakatnya sesuai dengan kondisi mereka masing-masing. Apabila hak dan kewajiban dipenuhi secara adil, kecemburuan sosial pun berkurang sehingga tidak memicu konflik yang lebih jauh. Kehidupan di masyarakat pun menjadi lebih harmonis dan tertata.
Oke, kesimpulan dari materi tersebut tentang pengasih dan adil dalam pendidikan, yaitu kesimpulannya, pendidikan adalah orang yang mengarahkan manusia kepada kehidupan yang baik, sehingga terangkatlah derajat kemanusiaannya sesuai dengan kemampuan dasar, fitrah atau potensi yang dimiliki. Syarat untuk menjadi seorang guru ditinjau dari ilmu pendidikan Islam secara umum, yaitu beriman bertakwa kepada Allah SWT, yaitu atau sehat rohani, sehat rohani, berilmu, sehat jasmani, berkelakuan baik atau berakhlak mulia. Adil seorang pendidik hendaknya berkepribadian adil di tengah-tengah anak didiknya, baik dalam ucapan, perbuatan, dan tingkah laku. Seorang sahabat Nu'man bin Bashir namanya ketika mempersaksikan di hadapan Nabi suatu pemberian, yakni seorang pembantu kepada salah satu anaknya, ditolak oleh Nabi SAW karena anaknya yang lain tidak diberi pemberian yang sama. Oke, sekian dari presentasi kelompok kami membuka sesi pertanyaan. Sebutkan pengklasifikasian adil, terus jelaskan dan berikan contohnya. Izin bertanya ya, kan dalam pendidikan ini ada dibagi jadi dua, yaitu formal dan informal. Nah, di sini saya akan bertanya tentang desain dan informal. Menurut Anda, bagaimana cara menerapkan materi pengasih dan adil dalam pendidikan informal? Seperti misalnya kita ada sebuah majelis atau perkumpulan. Nah, itu perkumpulan itu ada, mohon maaf, itu anak-anak nakal. Nah, itu bagaimana penerapan untuk ini metode pengasih dan adil ini? Tuh. Di makalah tidak terlalu dijelaskan mengenai pengasih dalam pembelajaran. Kalau tadi Mas Faiz di bidang pendidikan informal, saya ingin bertanya mengenai konsep pengasih di bidang informalnya seperti apa? Kalau di dunia pendidikan itu ada seorang guru yang guru ini jikalau punya cowok terlalu dekat ke sebaliknya, kalau kasar ya bagus. Nah, menurut kelompok panjenengan bagaimana menyikapi hal itu? Terima kasih. Mbak Aulia. Yang akan disampaikan oleh Mbak Anida. Tadi pertanyaannya bagaimana tanggapan jika ada guru yang tidak pernah memberi tugas tapi bisa memberikan nilai yang berbeda saat pembagian rapor. Jadi kan pemberian nilai itu mungkin bukan dari aspek akademik saja, bisa dari aspek perilaku, sikap, dan keaktifan dalam kelas. Mungkin gurunya bisa mengamati perilaku siswa-siswanya saat setiap hari dalam kelas seperti apa. Tapi kan itu gurunya nggak pernah ngajar. Kalau guru yang pernah ngajar itu ya salah gurunya, atau nggak ada tanggung jawabnya sama sekali, sedangkan itu berarti gurunya tersebut memakan gaji buta. Terus kan tadi kan ditanyain kan itu salahnya tanggapan Anda kan nanti itu kan berusaha apa? Gurunya tidak pernah mengajar, tidak pernah memberi tugas, tapi bisa memberi nilai yang berbeda saat pemberian rapor. Ya begitu ya, menurut kami, ya kesalahan pribadi dari gurunya. Maksudnya, kalau biasanya guru yang tidak sempat mengajar, paling tidak guru itu biasanya memberikan tugas, dan biasanya diambil nilai dari tugas-tugas tersebut. Tapi kalau sudah tidak pernah mengajar, tidak pernah memberi tugas, itu ya Salah dari gurunya, mungkin dari gurunya sendiri karena gurunya makin Iya, terus kalau misal rapotnya kakaknya beda sama temennya, terus nanti solusinya kamu tuh gimana, protes ke gurunya apa tetap nerima gitu? Kan kalau dari kamunya kan yang salah gurunya, berarti kamu protes ke gurunya. mungkin bisa dari langsung ke pihak sekolah. Iya, pihak sekolah misalnya kayak guru BK gitu kan. Kepala sekolah juga bisa Atau langsung ke gurunya menanyakan baik-baik kenapa bisa memberikan nilai yang berbeda-beda. Padahal nggak pernah mengutip
tidak pernah mengajar, tidak pernah memberi tugas, atau bisa juga diambil, mungkin bisa juga diambil dari nilai akhir semester. Bisa diterima ya? Oke, pertanyaan kedua dari Kananda akan dijawab oleh Oke, pertanyaan nomor 3 dulu dari Mas Faiz. Aku mau jelasin pendidikan informal itu. Pendidikan informal adalah metode pendidikan yang berasal dari keluarga dan lingkungan tertentu pada kegiatan belajar individu yang dilaksanakan dengan sikap yang bertanggung jawab. Pendidikan informal merupakan pendidikan yang diperoleh seseorang melalui pengalaman sehari-hari secara dasar atau tidak sadar. Secara lebih ringkas, jalur pendidikan informal adalah jalur pendidikan yang tidak terorganisir, tidak memiliki mentor atau pengajar, tidak memiliki jasa, tidak berjenjang, dan dipelajari serta diterapkan seumur hidup. Pendidikan informal dimulai dari keluarga dan lingkungan, seperti saat orang tua mengajarkan anak untuk berbicara, merupakan bagian dari pendidikan informal tersebut. Sekarang saya tanyanya bagaimana cara mengatasi penerapan adil dan kasih lagi, misalnya ada pendidikan informal yang saya maksud ini misalnya kan ada sebuah kumpulan ada anak pang lah, apa pengamen atau yang nakal itu gimana penerapan tadi? Kalau penerapannya sih dengan metode seperti kayak mungkin bisa dipahami dari karakternya, karakter per anak. Pendidikan adil tidak berarti harus sama. Jadi seorang guru mungkin bisa mengerti dulu keadaannya bagaimana dan kemudian bisa mengatasi masalah tersebut dengan lancar. Nah, kalau untuk pengasihnya gimana penerapan? Pengasih itu bukan kayak dikasihanin gitu nggak sih? Jadi nggak perlu Tapi kan apa? sebenarnya biasanya puas pengasih. Maka dari pengasih kan puas. Nah, pengasih yang kamu maksud itu gimana? Ayo, guys. Nah, dari pertanyaan kamu aja masih dalam tanda tanya something apa gitu, pengasih itu gimana? Makanya dari kami itu jawab seperti ini gitu. Kan dalam perkara ini kan ada pengasih sama adil. Nah, dari kalian sendiri pendapat kalian itu cara penerapan yang sesuai dengan tema ini gimana menurut kalian? Kan ini apa ya, makalahnya berjelas ini, tapi kan dari kesimpulan kok kayak
ada siswa yang ketinggalan pemahaman, seorang guru itu sebagai guru maksudnya memahamkan ya, kayak lebih kayak kalau mungkin ditanya dulu kan biasanya kalau habis menjelaskan itu ditanyakan ada yang belum paham. Nah, kalau ada seorang siswa yang belum paham mungkin bisa diulang lagi sampai siswa itu paham. Kalau benar-benar dari materi tadi siswa itu belum paham juga, mungkin bisa lewat seharusnya kita sebagai mahasiswa atau siswa yang tidak mendapatkan pengasih dalam pendidikan informal, entah itu gurunya mau mereview atau enggaknya materi-materi sebelumnya, ya seperti kita harus sadar diri kekurangan kita apa, semampunya kita apa, kekurangan kita itu gimana. Ya seperti kita itu harus punya ekspor yang lebih tinggi seperti kayak les, udah cukup gitu. Nah les itu seperti bimbingan formal, tapi di beda tempat gitu, di beda jenjang. Maksudnya beda jenjangnya itu kayak seperti Kenapa kamu membedakan antara informal sama formal itu dalam bentuk yang sebenarnya? Kenapa kamu membedakan? karena formal dan informal itu beda. Ya apa bedanya? Sedangkan dalam pembelajaran juga pengasih dan adil itu memang harus ada dalam pembelajaran, ya enggak? ya. Karena ada dua pengaplikasian antara pendidikan informal sama pendidikan formal, Mbak. Gitu. Iya, Bu. Ya Allah, salah mulu. Pendidikan informalnya itu pendidikan yang berasal dari lingkungan. Nah, kalau yang informal itu formal itu biasanya kayak di lingkungan jenjang yang berkualitas kayak seperti sekolah, kampus. Apakah di sekolah, bukannya di sekolah juga melibatkan lingkungan, tapi kan beradaptasi dengan orang banyak. Jawab saya nanti aja jadi kamu. Apa sih kita ngomong? Lanjut pertanyaan selanjutnya dari Mbak Ara tentang si konsep tentang berikan contoh konteks adil dalam pertemanan. Contoh sikap adil dalam pertemanan yaitu pertama, tidak membeda-bedakan teman karena ras, agama, suku dan budaya dan lain-lain. Kedua, memberikan kesempatan untuk berpendapat dan bersuara. Ketiga, berteman dan bergaul tanpa mengadang status sosial. Keempat, membantu teman yang sedang kesulitan dan menolongnya saat kita bisa. Kelima, menyembuh teman yang sedang sakit dan memberi dukungan. Keenam, mengajak teman untuk bergabung saat tugas kelompok. Ketujuh, bersikap adil dalam memberikan porsi pekerjaan tangan teman yang sama pada teman-teman saat kerja kelompok. Kedelapan, memberikan penilaian yang jujur dan objektif jika diminta penilaian kinerja teman tersebut. Ya. Oke, karena waktu sudah menunjukkan pukul 2:02. Kita kami akan menutup dari presentasi kami. Bila ada banyak salahnya, kami mohon maaf. Kalau ada pertanyaan, apa jawaban dari pertanyaan kalian yang belum jelas bisa ditanyakan sama Pak Mungkin sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.